Bismillah, Alhamdulillah. Jika video ini muncul di beranda Anda, yakinlah ini bukan sebuah kebetulan. Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini tanpa izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi, video ini adalah salah satu bentuk kasih sayangnya. Sebuah teguran lembut, pengingat hati, atau bahkan petunjuk yang Allah kirimkan tepat di waktu Anda paling membutuhkannya. Maka luangkanlah sejenak waktu Anda. Tenangkan pikiran, bukalah hati, dan dengarkan video ini hingga selesai. Semoga setiap kata yang disampaikan menjadi wasilah kebaikan, menjadi cahaya yang menuntun langkah, dan menguatkan iman kita semua. Sebelum melanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga. Bukan semata untuk mendukung channel ini, tetapi sebagai niat baik agar kita bisa terus saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan untuk Anda yang sudah subscribe, semoga Allah membalas dengan kesehatan yang sempurna, rezeki yang lancar dan halal, urusan yang dimudahkan, serta keluarga yang selalu diliputi keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Tahun 2026 bukan lagi masa untuk hidup setengah sadar. Banyak orang terbangun dalam kondisi yang sama. Bekerja keras, bangun pagi, pulang malam, namun hasilnya terasa makin tipis. Harga kebutuhan naik, peluang menyempit, dan rasa aman perlahan menghilang. Yang lebih menyakitkan, sebagian orang bahkan tidak tahu di mana letak kesalahannya. Mereka merasa sudah berusaha, sudah berdoa, namun hidup seperti berputar di tempat. Dalam kondisi seperti inilah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur. Apakah selama ini kita benar-benar siap menerima rezeki, atau justru tanpa sadar menolaknya? Rumah adalah cermin kehidupan. Cara seseorang merawat rumahnya seringkali mencerminkan bagaimana ia memperlakukan rezekinya. Dan dari seluruh bagian rumah, teras adalah titik pertama yang paling jujur. Teras bukan hanya bagian luar. Teras adalah gerbang. Tempat pertama energi masuk, tempat pertama tamu menilai, dan tempat pertama rezeki mengetuk. Di tahun 2026, ketika hidup menuntut kesiapan mental dan kedisiplinan yang lebih tinggi, teras rumah tidak lagi bisa diabaikan. Banyak orang sibuk mencari jalan keluar rumah, padahal penghalang seringkali ada tepat di depan pintu mereka sendiri. Teras yang kotor, sempit, dan penuh barang tak terpakai adalah simbol kehidupan yang dibiarkan tanpa kendali. Rezeki tidak suka pada kekacauan. Bukan karena rezeki pilih-pilih, tetapi karena manusia yang hidup dalam kekacauan biasanya tidak siap mengelola apa yang datang. Ciri pertama teras rumah penarik rezeki di tahun 2026 adalah kebersihan yang dijaga dengan kesadaran penuh. Bukan bersih saat ingat, bukan rapi saat ada tamu, tetapi bersih sebagai kebiasaan. Teras yang bersih menunjukkan bahwa pemilik rumah masih peduli, masih sadar, dan belum menyerah pada keadaan. Debu yang menumpuk, daun kering yang dibiarkan, sampah kecil yang dianggap sepele, semua itu bukan sekadar kotoran fisik. Itu adalah tanda penundaan. Dan hidup yang dipenuhi penundaan akan sulit menerima kelancaran. Tahun 2026 adalah tahun di mana kelalaian kecil bisa berdampak besar. Yang lalai tertinggal, yang disiplin bertahan. Membersihkan teras setiap hari adalah latihan mental. Saat menyapu, kita sedang melatih diri untuk merapikan hidup. Saat mengepel, kita sedang membersihkan niat. Saat membuang barang tak terpakai, kita sedang belajar melepaskan beban masa lalu. Ini bukan filosofi kosong, tetapi kenyataan yang dirasakan oleh mereka yang konsisten melakukannya. Perhatikan juga saluran air di sekitar teras. Air adalah simbol rezeki yang bergerak. Air yang tersumbat, menggenang, dan berbau adalah peringatan keras. Banyak orang heran mengapa uang cepat habis, padahal mereka membiarkan simbol kebocoran dan sumbatan tepat di depan rumah mereka sendiri. Saluran air yang lancar mencerminkan kesiapan menerima aliran rezeki yang sehat. Di tahun 2026, rumah yang kotor bukan hanya masalah estetika, tetapi masalah kesiapan hidup. Teras yang bersih adalah pernyataan tegas kepada kehidupan bahwa kita masih siap berjuang, masih menghargai nikmat kecil, dan masih layak menerima titipan yang lebih besar. Rezeki sering datang kepada mereka yang terlihat siap, bukan hanya yang paling banyak meminta. Jika selama ini hidup terasa sempit,
mulailah dari yang paling dekat. Jangan menunggu kaya untuk rapi. Justru dengan merapikan, kita sedang membuka jalan menuju ke lapangan. Teras adalah awal. Dan siapapun yang meremehkan awal, biasanya tidak pernah sampai pada akhir yang baik. Memasuki tahun 2026, banyak orang mulai sadar bahwa hidup tidak lagi bisa dijalani secara asal. Mereka yang dulu menunda-nunda, kini mulai merasakan dampaknya. Mereka yang dulu menganggap remeh keteraturan, kini mulai kewalahan. Dalam kondisi seperti ini, teras rumah kembali berbicara jujur. Ia menunjukkan apakah pemiliknya masih punya harapan atau sudah menyerah diam-diam. Ciri kedua teras rumah penarik rezeki adalah keteraturan yang nyata dan keberadaan tanaman hijau yang hidup. Teras yang tertata rapi mencerminkan pikiran yang masih berusaha tertib di tengah kekacauan zaman. Di tahun 2026, kekacauan bukan hanya terjadi di luar, tetapi juga di dalam kepala banyak orang. Tekanan ekonomi, berita buruk, dan ketidakpastian masa depan membuat banyak orang hidup dalam kecemasan. Teras yang rapi menjadi benteng pertama agar kecemasan itu tidak menguasai seluruh hidup. Tanaman hijau memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekadar dekorasi. Tanaman adalah simbol kehidupan yang terus berusaha tumbuh. Meskipun tanahnya tidak selalu subur dan cuacanya tidak selalu bersahabat. Tanaman mengajarkan satu pelajaran penting yang sering dilupakan manusia modern, bahwa pertumbuhan membutuhkan kesabaran dan perawatan yang konsisten. Di tahun 2026, banyak orang ingin hasil cepat, solusi instan, dan jalan pintas. Namun kenyataan berbicara lain. Mereka yang bertahan justru adalah mereka yang mau merawat hal-hal kecil setiap hari. Menyiram tanaman, membersihkan daun, dan memotong bagian yang mati adalah simbol dari keberanian merawat hidup, bukan sekadar menuntut hasil. Tanaman yang dibiarkan layu di teras adalah tanda bahaya. Itu bukan hanya soal estetika, tetapi simbol harapan yang mulai mati. Rumah dengan tanaman mati seringkali mencerminkan pemiliknya yang lelah berharap. Sebaliknya, tanaman yang hijau dan segar mengirimkan pesan kuat bahwa di rumah itu masih ada semangat untuk hidup lebih baik. Ciri ketiga yang semakin penting di tahun 2026 adalah pintu masuk rumah yang terbuka, lapang, dan tidak terhalang. Pintu bukan hanya kayu dan engsel. Pintu adalah simbol kesempatan. Banyak orang mengeluh peluang tidak datang, padahal pintu hidupnya tertutup oleh tumpukan barang yang seharusnya sudah dibuang sejak lama. Sepatu lama yang menumpuk, kardus bekas, perabot rusak, semua itu bukan hanya penghalang fisik, tetapi penghalang simbolik. Ia menunjukkan bahwa seseorang masih membawa beban masa lalu yang belum selesai. Tahun 2026 tidak ramah pada orang yang menolak berubah. Beban lama yang tidak dilepaskan hanya akan memperberat langkah ke depan. Pintu yang sulit dibuka, macet, atau rusak adalah isyarat keras. Ada sesuatu dalam hidup yang sedang tersendat. Bisa jadi niat yang setengah-setengah, usaha yang tidak konsisten, atau doa yang hanya diucapkan tanpa diiringi kesiapan. Memperbaiki pintu adalah simbol memperbaiki arah hidup. Ciri keempat adalah warna teras yang cerah dan menenangkan. Warna bukan sekadar pilihan estetika, tetapi memengaruhi suasana batin. Di tengah tekanan tahun 2026, rumah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk bernapas. Teras dengan warna gelap dan kusam seringkali memperkuat rasa tertekan tanpa disadari. Warna cerah seperti putih, hijau muda, atau biru muda memberi kesan lapang dan harapan. Warna-warna ini membantu pikiran untuk tidak terus-menerus berada dalam mode bertahan. Pikiran yang terlalu lama bertahan akan lelah, dan pikiran yang lelah sulit melihat peluang. Di tahun 2026, mereka yang bertahan bukan yang paling kuat secara fisik, tetapi yang mampu menjaga kejernihan pikirannya. Teras rumah dengan warna yang tepat membantu menciptakan ruang mental yang lebih sehat. Rumah yang memberi rasa lega akan melahirkan keputusan yang lebih bijak. Semua ciri ini saling terhubung. Teras yang rapi, tanaman yang hidup, pintu yang lapang, dan warna yang menenangkan adalah satu kesatuan pesan. Pesan bahwa pemilik rumah masih sadar, masih peduli, dan masih siap berubah. Dan kesiapan inilah yang seringkali menjadi pembeda antara mereka yang tenggelam di tahun 2026 dan mereka yang perlahan bangkit meski tertatih. Memasuki pertengahan tahun 2026, semakin banyak orang mulai merasakan satu hal yang sama. Hidup terasa berjalan, tetapi tidak kemana-mana. Uang datang, lalu pergi lebih cepat.
Kesempatan muncul, lalu menghilang tanpa bekas. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang menyalahkan keadaan, menyalahkan ekonomi, bahkan menyalahkan takdir. Padahal seringkali, tanda-tanda peringatan sudah lama ada, hanya saja diabaikan karena dianggap sepele. Ciri kelima teras rumah penarik rezeki adalah keberadaan elemen air yang mengalir dengan baik. Air bukan hanya unsur alam, tetapi simbol kehidupan yang terus bergerak. Air mengajarkan bahwa rezeki tidak bisa dipaksa diam, tetapi harus dibiarkan mengalir dengan pengelolaan yang benar. Di tahun 2026, mereka yang bertahan adalah mereka yang mampu mengelola aliran, bukan mereka yang menahan dengan ketakutan. Elemen air di teras, sekecil apapun bentuknya, adalah pengingat agar hidup tidak kaku. Air yang mengalir menenangkan pikiran, melembutkan hati, dan membantu manusia berpikir lebih jernih. Pikiran yang jernih adalah modal utama di masa sulit. Banyak keputusan salah diambil bukan karena kurang ilmu, tetapi karena pikiran terlalu panas dan terburu-buru. Namun air juga membawa peringatan keras. Air yang tergenang, kotor, dan berbau adalah simbol rezeki yang mandek. Banyak orang merasa rezekinya seret, padahal mereka membiarkan simbol stagnasi tepat di depan rumah mereka sendiri. Kolam yang tidak dibersihkan, saluran air yang tersumbat, atau genangan yang dibiarkan berhari-hari adalah cerminan hidup yang dibiarkan tanpa arah. Di tahun 2026, membiarkan masalah kecil menumpuk adalah kesalahan fatal. Air yang tidak mengalir bukan hanya merusak estetika, tetapi menggerogoti kesiapan batin. Membersihkan elemen air bukan soal feng shui semata, tetapi latihan keberanian untuk membereskan masalah sebelum menjadi besar. Ciri keenam adalah penerangan teras yang cukup dan terawat. Cahaya adalah simbol harapan. Teras yang gelap di malam hari seringkali mencerminkan rumah yang kehilangan semangat. Banyak orang tidak sadar bahwa hidup mereka semakin suram karena mereka terbiasa hidup dalam gelap, baik secara fisik maupun batin. Lampu yang menyala dengan baik menunjukkan bahwa pemilik rumah belum menyerah. Ia masih menyalakan harapan, meski kecil. Di tahun 2026, harapan kecil jauh lebih berharga daripada mimpi besar yang tidak dirawat. Cahaya di teras membantu menciptakan rasa aman, bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam diri sendiri. Lampu yang mati, redup, atau dibiarkan rusak adalah simbol kelalaian. Kelalaian kecil yang dibiarkan berlarut-larut seringkali menjadi awal dari kejatuhan yang lebih besar. Memperbaiki lampu adalah tindakan sederhana, tetapi dampaknya besar. Ia mengajarkan bahwa harapan harus dirawat, bukan ditunggu. Ciri ketujuh adalah keberadaan barang bermakna atau warisan keluarga yang dijaga dengan baik. Di masa krisis, manusia membutuhkan akar. Akar itulah yang membuat seseorang tidak mudah goyah. Barang warisan bukan sekadar benda tua, tetapi simbol doa, perjuangan, dan nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi. Namun banyak orang di tahun 2026 justru melupakan akar mereka. Barang warisan dibiarkan rusak, berdebu, atau dibuang karena dianggap tidak modern. Padahal, ketika seseorang melupakan asal-usulnya, ia kehilangan pijakan batin. Rezeki sulit menetap pada orang yang tidak menghargai perjalanan hidupnya sendiri. Merawat barang bermakna di teras bukan soal nostalgia, tetapi penghormatan. Penghormatan kepada masa lalu agar masa depan tidak kehilangan arah. Barang yang dirawat dengan baik mengirimkan pesan kuat bahwa pemilik rumah memahami nilai, bukan hanya harga. Penempatan barang bermakna juga harus bijak. Jangan sampai menghalangi jalan atau membuat teras terasa sempit. Barang yang bermakna seharusnya memperkuat energi, bukan menambah beban. Di tahun 2026, hidup yang terlalu penuh akan runtuh oleh bebannya sendiri. Ketika elemen air mengalir, cahaya menyala, dan nilai dijaga, teras rumah tidak lagi sekadar ruang luar. Ia menjadi pengingat harian bahwa hidup harus dikelola, dirawat, dan dijaga dengan kesadaran penuh. Dan kesadaran inilah yang sering menjadi pembuka jalan rezeki di masa yang semakin sulit ini. Memasuki akhir tahun 2026, satu kenyataan semakin sulit dibantah. Lingkungan tempat kita hidup ikut membentuk cara kita bertahan. Banyak orang mengira bahwa yang paling menentukan hanyalah kerja keras dan doa, padahal lingkungan yang terus-menerus menekan tanpa penyeimbang akan menggerus perlahan, tanpa terasa. Teras rumah, sebagai batas pertama antara dunia luar dan ruang pribadi,
memegang peran yang jauh lebih besar daripada yang disadari kebanyakan orang. Ciri kedelapan teras rumah penarik rezeki adalah posisi dan arah hadap yang tidak langsung berhadapan dengan sumber energi berat. Dalam kearifan lama, arah bukan hanya soal mata angin, tetapi soal apa yang setiap hari ditangkap oleh mata dan pikiran. Apa yang terus-menerus kita lihat akan memengaruhi apa yang terus-menerus kita rasakan. Di tahun 2026, tekanan mental meningkat tajam. Berita buruk datang tanpa henti, cerita kegagalan lebih sering terdengar daripada kisah keberhasilan. Jika teras rumah setiap hari langsung berhadapan dengan pemandangan yang berat, suram, dan menekan, maka beban itu akan masuk perlahan ke dalam batin penghuni rumah. Tanpa disadari, semangat menurun, harapan melemah, dan keberanian mengambil peluang semakin kecil. Namun hidup tidak selalu memberi posisi yang ideal. Tidak semua orang bisa memilih lokasi rumahnya. Dalam kondisi seperti inilah kesadaran menjadi kunci. Jika teras menghadap ke arah yang berat, maka penyeimbang bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Tanaman hijau yang tinggi, pencahayaan yang cukup, dan kebersihan yang ekstra adalah bentuk perlindungan batin. Tanaman yang ditempatkan sebagai pembatas bukan sekadar hiasan. Ia adalah simbol usaha untuk menjaga jarak dari energi yang melemahkan. Cahaya yang terang bukan sekadar penerangan, tetapi pernyataan bahwa rumah ini tidak tunduk pada kegelapan. Di tahun 2026, sikap seperti ini menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang perlahan tenggelam. Ciri ke-9 adalah keberadaan simbol keberuntungan yang ditempatkan dengan kesadaran, bukan ketakutan. Banyak orang di masa sulit justru terjebak pada simbol tanpa makna. Mereka menumpuk jimat, hiasan, dan benda-benda tertentu dengan harapan instan, tanpa memahami bahwa yang terpenting bukan bendanya, melainkan sikap batin di baliknya. Simbol keberuntungan seharusnya berfungsi sebagai pengingat, bukan sandaran. Ia mengingatkan untuk tetap bersyukur, tetap berharap, dan tetap menjaga pikiran positif. Di tahun 2026, terlalu banyak simbol justru menjadi tanda kegelisahan. Teras yang sesak oleh simbol menunjukkan hati yang penuh ketakutan. Kesederhanaan menjadi kekuatan baru. Teras yang lapang memberi ruang bagi udara, cahaya, dan energi untuk bergerak bebas. Lapang di luar seringkali berbanding lurus dengan lapang di dalam. Orang yang hidupnya terlalu penuh dengan benda seringkali tidak punya ruang untuk peluang baru. Simbol yang dipilih dengan bijak dan dirawat dengan baik akan memancarkan energi yang menenangkan. Debu yang menempel, posisi yang menghalangi jalan, atau simbol yang dibiarkan rusak justru mengirimkan pesan kelalaian. Tahun 2026 tidak memberi ruang bagi kelalaian yang dibiarkan berlarut-larut. Semua ciri yang telah dibahas sejauh ini memiliki satu benang merah. Teras rumah bukanlah tempat magis yang bekerja sendiri. Ia adalah cermin kesiapan. Kesiapan untuk berubah, kesiapan untuk merawat, dan kesiapan untuk bertanggung jawab atas hidup sendiri. Di masa lalu, banyak orang bisa hidup seadanya dan tetap bertahan. Namun tahun 2026 berbeda. Tahun ini menuntut kesadaran penuh. Siapa yang abai akan tertinggal. Siapa yang menata ulang dari hal paling kecil akan punya peluang untuk bangkit. Teras rumah adalah latihan harian. Ia menguji konsistensi, kesabaran, dan kejujuran kita pada diri sendiri. Jika kita mampu menjaga teras tetap bersih, terang, lapang, dan hidup, maka kita sedang melatih diri untuk menjaga rezeki ketika ia datang. Dan hanya mereka yang terlatih yang mampu mempertahankan kelimpahan di tengah tekanan zaman. Pada akhirnya, tahun 2026 bukanlah tahun yang ramah bagi mereka yang hidup tanpa kesadaran. Zaman ini tidak lagi memberi toleransi pada kelalaian kecil yang terus dipelihara. Apa yang dulu dianggap sepele, kini menjadi penentu. Apa yang dulu diabaikan, kini menjadi penghalang. Dan teras rumah, yang selama ini hanya dipandang sebagai ruang biasa, justru menjadi simbol kesiapan menghadapi masa depan. Banyak orang bertanya, mengapa rezeki terasa semakin sempit padahal usaha semakin keras? Mengapa doa seakan menggantung di langit tanpa jawaban? Jawabannya seringkali bukan karena kurang bekerja atau kurang berdoa, tetapi karena hidup dijalani tanpa keteraturan dan kesadaran. Rezeki tidak hanya datang kepada mereka yang meminta, tetapi kepada mereka yang siap menerimanya. Teras rumah adalah pintu pertama kesiapan itu. Ia menunjukkan bagaimana seseorang menyambut hari, bagaimana ia menghormati ruang hidupnya,
dan bagaimana ia memperlakukan hal-hal kecil. Orang yang meremehkan hal kecil akan kesulitan menjaga hal besar. Orang yang abai pada pintu rezeki akan bingung ketika rezeki enggan singgah. Di tahun 2026, banyak orang terjebak pada narasi ketakutan. Takut miskin, takut tertinggal, takut gagal. Ketakutan itu perlahan menggerogoti pikiran, lalu menjalar ke kebiasaan, dan akhirnya membentuk nasib. Teras yang kotor, gelap, dan semrawut seringkali bukan penyebab utama, tetapi cerminan dari batin yang lelah dan putus harapan. Namun kabar baiknya, perubahan selalu dimulai dari kesadaran. Tidak perlu menunggu kaya untuk menata. Tidak perlu menunggu lapang untuk membersihkan. Justru dengan menata dan membersihkan, lapang itu mulai tercipta. Rezeki sering datang setelah kesiapan, bukan sebelumnya. Allah tidak menilai seberapa mewah rumah seseorang, tetapi seberapa besar tanggung jawabnya terhadap apa yang telah dititipkan. Rumah sederhana yang dirawat dengan penuh kesadaran lebih bernilai daripada rumah besar yang dibiarkan rusak oleh kelalaian. Teras yang kecil tetapi bersih dan hidup lebih mulia daripada teras luas yang dipenuhi kekacauan. Tahun 2026 adalah tahun seleksi alami. Siapa yang mau berubah akan bertahan. Siapa yang keras kepala akan tertinggal. Tidak ada paksaan, tidak ada hukuman yang datang tiba-tiba. Semua berjalan sesuai hukum sebab akibat. Apa yang ditanam, itulah yang dituai. Apa yang dijaga, itulah yang bertahan. Jika hari ini hidup terasa berat, jangan langsung menyalahkan keadaan. Lihatlah ke pintu rumah sendiri. Lihat bagaimana kita menyambut pagi. Lihat bagaimana kita memperlakukan ruang yang menjadi saksi keluar masuknya rezeki. Dari sanalah kejujuran dimulai. Teras yang bersih adalah doa yang diam. Teras yang terang adalah harapan yang menyala. Teras yang lapang adalah kesiapan menerima. Semua itu bukan ritual mistis, melainkan disiplin hidup. Dan disiplin adalah mata uang paling berharga di masa sulit. Ingatlah, perubahan besar jarang dimulai dari langkah besar. Ia dimulai dari menyapu, merapikan, menyingkirkan yang tak perlu, dan merawat yang ada. Siapapun yang mau memulai dari hal kecil hari ini, sedang menyiapkan dirinya untuk tidak runtuh esok hari. Semoga siapapun yang mendengar narasi ini diberi kesadaran untuk berbenah, diberi kekuatan untuk konsisten, dan diberi kelapangan rezeki yang membawa ketenangan, bukan sekadar angka. Semoga Allah membukakan jalan bagi mereka yang mau berubah sebelum dipaksa oleh keadaan. Terima kasih telah meluangkan waktu mendengarkan hingga akhir. Semoga kebaikan menyertai langkah Anda, rumah Anda dipenuhi ketenangan, dan hidup Anda dijauhkan dari kesempitan yang melelahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.